Hasil Timnas Indonesia U20 versus Moldova U20. Timnas Indonesia U20 sukses memetik kemenangan di laga uji coba ketiga mereka di Turki menantang Timnas Moldova U20. Garuda Nusantara sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1. Timnas Moldova U20 unggul lebih dahulu berkat gol Viku Bulmaga, namun Garuda Nusantara berhasil membalikan keadaan berkat gol Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, dan Marcelino Ferdinand. Bermain di Stadion Manfigat, Ataturk, Turki. Pertandingan dimulai dengan tempo yang relatif cepat. Moldova sedikit lebih dominan daripada skuad Garuda di awal-awal pertandingan. Benar saja, belum 10 menit laga berjalan, gawang Cahya Supriyadi kebobolan. Bulmaga berhasil mengonversi tendangan bebas Railean menjadi gol dan skor berubah 1-0 untuk keunggulan Moldova. Tertinggal 1 gol membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mulai mencoba meningkatkan intensitas permainan. Namun skuad Garuda kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan tim Moldova U20. Timnas Indonesia sendiri sebenarnya mendapatkan sejumlah peluang. Namun peluang-peluang itu tidak bisa dimaksimalkan para penyerang Indonesia yang koordinasinya kurang maksimal dengan para gelandang Indonesia. Di babak kedua jalannya pertandingan sedikit berbeda daripada babak pertama. Garuda Nusantara tampil lebih menekan untuk mengejar ketertinggalan mereka di babak pertama meski Moldova masih menebar ancaman ke gawang Indonesia. Setelah melakukan beberapa percobaan, Timnas Indonesia akhirnya sukses menyamakan kedudukan di menit ke-58. Berawal dari skema serangan balik, Zanadin melepaskan umpan pendek ke dalam kotak penalti di mana Rabani Tasnim masuk dan melepaskan tembakannya yang gagal dihalau kiper Moldova. Gol ini membuat jalannya pertandingan mulai berubah arah. Indonesia kini semakin dominan dan memaksa Moldova harus bertahan dengan rapat dan hanya mengandalkan serangan balik untuk mengancam gawang Indonesia. Di menit ke-73 Timnas Indonesia sukses menggandakan keunggulan. Berawal dari lemparan ke dalam Indonesia, kiper Moldova Dumenko mencoba menangkap bola, namun ternyata bola luput dan bola jatuh pada kaki Ferrari. Kapten Timnas Indonesia itu tidak kesulitan menceploskan bola ke gawang kosong Moldova sehingga Indonesia berbalik unggul dengan skor 2-1. Petaka untuk Timnas Moldova tidak berhenti sampai di situ. 4 menit berselang Moldova mendapatkan hukuman penalti setelah bek mereka melanggar Marcelino di kotak terlarang. Pemain Persebaya Surabaya itu mengambil sendiri penalti itu dan masuk ke gawang. Akhirnya Indonesia unggul dengan skor 3-1. Di sisa babak kedua dominasi Indonesia terus berlanjut. Sejumlah serangan dilepaskan oleh Rabani Tasnim dan kawan-kawan, namun skor 3-1 tidak berubah untuk keunggulan Indonesia pada akhir laga. Seusai Timnas Indonesia U20 bungkam Moldova 3-1, Sintayong ceritakan kendala transportasi dan visa. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong menceritakan kendala non-teknis yang dialami timnya sebelum laga uji coba melawan Moldova, di mana Vegat Ataturk Stadium Antalya, Turki, Selasa 1 November malam waktu Indonesia Barat. Kendala non-teknis itu membuat skuad Garuda Muda kurang konsentrasi. Alhasil Timnas Indonesia U20 kecolongan pada menit ke-6 lewat gol Bulmaga dan tertinggal 0-1 hingga akhir babak pertama. Untungnya skuad Garuda Muda bisa bangkit pada babak kedua dan membungkam Moldova 3-1. 3 gol kemenangan Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, dan Marcelino Ferdinand.
Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada para pemain walaupun memang babak pertama fokus para pemain kurang fokus dan agak menurun. Memang banyak masalah pada untuk hari ini. Maksudnya ada masalah bus juga tadi, transformasi juga bisa. Tetapi para pemain bisa melawan itu di babak kedua. Itu menunjukkan yang terbaik performanya. Dan saya ingin bicara ke pemain terima kasih atas kerja keras para pemain tambah juru taktik berusia 52 tahun ini. Pertandingan ini merupakan laga uji coba ketiga timnas Indonesia U20 selama pemusatan latihan TC di Turki. Sebelumnya, skuad Garuda Muda sudah berlatih tanding dengan Çakaleli Spor dan timnas Turki U20. Selanjutnya, timnas Indonesia U20 akan kembali berhadapan dengan Moldova. Duel tersebut akan digelar pada Jumat 4 November di Emirhan Stadium Site. Setelah itu, TC Timnas Indonesia U20 akan bergeser ke Spanyol. Training center di negeri Matador rencananya akan berlangsung sampai 4 Desember. Iwan Bule jamin program Sintayong di Timnas Indonesia tidak berantakan usai out dari PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule menjamin program Sintayong di Timnas Indonesia tidak akan berantakan usai ia meninggalkan PSSI. Sebab roadmap-nya sudah tersusun. Tetap jalanlah karena itu kan program ya. Sudah disusun programnya, kalendernya juga sudah ada. Jadwal pertandingannya dan pelatihannya, ujar Iwan Bule saat berkunjung ke SCTV Tower Jakarta Pusat Selasa 1 November 2022. Jadi saya pikir itu tetap jalan, karena itu sudah program roadmap yang ada, tegas mantan Kapolda Metro Jaya ini. Iwan Bule akan lengser dari kursi ketum PSSI saat kongres luar biasa untuk memilih jajaran pengurus baru PSSI rencananya akan digelar pada 18 Maret 2023. Agenda terdekat Sintayong usai KLB adalah memimpin Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Pesta sepak bola level usia terakbar di dunia itu akan digelar di tanah air pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Saat ini Sintayong sedang memimpin pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Turki. Training center di negeri berjuluk The Segment of Europe itu sudah berlangsung sejak 16 Oktober 2022. TC di Turki akan rampung pada 5 November 2022. Setelah itu TC akan dilanjutkan di Spanyol sampai 4 Desember 2022. Training center ini digelar untuk persiapan Timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia U20 2023. Turnamen tersebut akan dihelat pada 2 sampai 18 Maret 2023 di Uzbekistan.